Apa kabar ya semua? Kakak harap semuanya sehat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak undang untuk adik-adik berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi ini ya Bapa. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya kami boleh fokus beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau mulai ibadah kita, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian kita, firman Tuhan, ku dengar. Baik adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali nih adik-adik. Hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk
belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak membagikan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu dong. Kira-kira adik-adik ada yang masih ingat gak ya cerita firman Tuhan kita minggu lalu? Itu cerita tentang apa ya? Betul adik-adik, ceritanya tentang Allah yang menciptakan matahari dan juga bulan. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini masih tentang salah satu ciptaan Tuhan yang hebat. Adik-adik ada yang tahu nggak ya, kalau misalkan air yang turun dari langit itu disebutnya apa ya adik-adik? Iya betul adik-adik, disebutnya hujan. Jadi cerita kita kali ini berhubungan tentang hujan. Oleh karena itu kakak mau ajak kita semua untuk yuk sama-sama buka Alkitabnya. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-1. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai situ adik-adik, nanti yang lainnya bisa baca di rumah. Nah adik-adik semua, awal cerita kita bermula dari seorang nabi bernama Nabi siapa adik-adik tadi disebutnya? Nabi Elia. Dan juga tentang seorang raja Israel yang bernama Raja Ahab. Nah adik-adik, jadi di ayat yang tadi sudah kita baca, dibilang di sana Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi memperlihatkan diri dan memberitahukan bahwa Allah hendak memberikan hujan ke muka bumi. Kok bisa adik-adik? Emang ada apa ya? Jadi adik-adik, sudah cukup lama Allah tidak menurunkan hujan di negeri Israel pada saat itu. Sehingga hal tersebut membuat mereka semua menjadi kekeringan, menjadi kesusahan. Kekeringan melanda kemana-mana. Kok bisa begitu ya kak? Kenapa ya di sana bisa kekeringan dan sudah lama tidak turun hujan? Jadi adik-adik, kalau misalkan kita baca lagi Alkitabnya, di sana diceritakan karena Raja Ahab hidup dan tinggal dengan seseorang yang tidak mengenal Allah. Dia juga tidak menyembah Allah. Dia malah menyembah patung, sebuah patung yang bernama Baal. Waduh, kok mereka malah menyembah patung ya, bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah. Nah, oleh karena itulah Allah menjadi marah dan menghukum mereka dengan tidak mendatangkan hujan untuk waktu yang cukup lama di sana. Sehingga terjadilah kekeringan. Kekeringan itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi layu karena tidak mendapatkan asupan air. Terus hewan-hewan juga jadi kehausan karena nggak bisa minum. Sungai-sungai kekeringan semuanya. Nah, mereka menjadi sangat menderita dan kesusahan adik-adik. Tetapi karena Tuhan Allah sangat mengasihi mereka, Tuhan sangat sayang kepada mereka, Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka. Tuhan kasihan sama mereka lalu menyuruh nabi. Tadi siapa nama nabinya? Ya, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Wah, kira-kira mau disuruh ngapain ya adik-adik? Nah adik-adik, Tuhan menyuruh Nabi Elia menemui Raja Ahab untuk memberitahukan apa yang harus mereka lakukan supaya kekeringan yang melanda negeri mereka bisa hilang. Nah lalu adik-adik, suatu ketika pada saat mereka bertemu, Nabi Elia dan Raja Ahab langsung nanya sama Nabi Elia, "Nabi Elia, apakah engkau yang menyebabkan kekeringan melanda negeriku ini?" Raja Ahab menyangka kalau Nabi Elia menjadi penyebab kekeringan itu. Tetapi Nabi Elia segera menjawab, "Bukan, itu bukan karenaku, tetapi itu karena kesalahanmu
kesalahanmu sendiri, itu kesalahan Raja Ahab. Loh, kok bisa adik-adik? Itu tadi karena Raja Ahab meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dengan tidak menyembah Tuhan, malah menyembah apa tadi namanya? Patung Baal. Sehingga Tuhan menjadi marah. Nah adik-adik, lalu Nabi Elia menyuruh sesuai yang diperintahkan Tuhan kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan semua orang Israel berkumpul di Gunung Karmel. Gunung apa namanya adik-adik? Ya, Gunung Karmel. Lalu di sana Nabi Elia menunjukkan bahwa patung yang mereka sembah itu tidak memiliki kuasa apa-apa dan merupakan sesuatu yang tidak layak untuk disembah adik-adik. Kemudian Elia menunjukkan kuasa Tuhan yang hebat. Karena tadi pada saat patung diminta untuk menunjukkan kuasanya tidak bisa, lalu Nabi Elia menunjukkan bahwa Tuhan Allah lah yang berkuasa dan layak untuk disembah. Sehingga ketika orang-orang banyak itu melihat kejadian yang luar biasa, melihat kuasa Tuhan, akhirnya mereka menjadi sadar dan bertobat. Kemudian mereka kembali menyembah Allah. Lalu turunlah hujan sehingga kekeringan berhenti melanda negeri mereka. Lalu mereka sangat mengucap syukur atas hal itu. Nah adik-adik semua, dari cerita kita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan kita itu sangat berkuasa. Dia sangat hebat. Dia bisa menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menurunkan hujan. Oleh karena itu kita patut selalu menyembah Dia dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan kita. Nah adik-adik semua, untuk minggu ini tugas kita adalah aktivitas prakarya. Aktivitas prakaryanya seperti ini adik-adik. Oke adik-adik semua, sekarang kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita bernyanyi karena Tuhan kita sudah sangat hebat. Kita menyanyi Allahku besar. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan
melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.